Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke YouTube channel. Nah, kali ini aku akan membagikan info seputar penerimaan calon anggota Polri tahun 2021. Apakah nanti seleksinya akan dilaksanakan pada bulan Maret, April, ataupun di bulan berikutnya, atau seleksinya dilaksanakan secara satu pintu atau tidak. Dan nanti ada juga bonus untuk teman-teman mengerjakan latihan soal psikotes di akhir video. Nah, mau tahu infonya seperti apa? Oke, langsung aja cekidot. Untuk rencana pembukaan penerimaan calon anggota Polri tahun 2021 itu biasanya diadakan atau dilaksanakan atau direncanakan pada bulan Maret atau April tahun 2021, dan pembukaan pendidikan biasanya itu dilakukan di bulan Agustus tahun 2021. Sebenarnya untuk waktu atau tahapan seleksinya itu hampir sama dengan pembukaan pendaftaran di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini ada info terbaru. Menurut info yang aku dapat, seleksi itu akan dimulai dari seleksi SIPSS atau Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana terlebih dahulu, yang kemungkinan nantinya akan dilaksanakan pada bulan Maret ini. Dan jurusan yang akan dibuka itu ada jurusan kedokteran, sistem informasi, dan jurusan-jurusan lainnya. Nanti untuk info lebih jelasnya teman-teman bisa cek di web resmi penerimaan polri.go.id. Kemudian baru nantinya akan dilaksanakan seleksi untuk calon taruna atau taruni Akpol, calon tamtama, kemudian calon bintara. Tapi itu akan dilaksanakan kalau tidak ada kendala seperti pandemi kemarin. Jadi infonya nanti bisa berubah atau mundur. Jadi info lebih fixnya nanti bisa teman-teman cek di web penerimaan Polri. Silahkan teman-teman cek di penerimaanpolri.go.id seputar nanti pelaksanaan tes SIPSS, calon taruna Akpol, bintara Polri, ataupun tamtama Polri. Dan bagi teman-teman yang sering bertanya masalah tahapan seleksi itu apa benar dilaksanakan satu pintu atau tidak, itu masih dalam wacana dan belum ada info resmi dari Mabes Polri terkait hal tersebut. Tapi mau sistemnya satu pintu atau tidak, itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah persiapan dari teman-teman untuk menghadapi seleksi penerimaan calon anggota Polri jika nantinya sudah benar-benar dibuka. Jadi teman-teman jangan terlalu fokus kapan dibukanya, tapi teman-teman tidak melakukan persiapan, karena persiapan itu sangat penting untuk kelulusan teman-teman. Jadi silahkan teman-teman persiapkan mulai dari sekarang. Silahkan perbaiki kekurangan dari teman-teman, check up kesehatan teman-teman, terus banyak berdoa, latihan fisik atau jasmani, latihan soal-soal psikotes, terus soal-soal akademik, TKK bagi jurusan Bakomsus, dan aspek-aspek yang lainnya yang masuk dalam kategori ranking, karena itu sangat-sangat menentukan dalam kelulusan. Biasanya yang masuk dalam kategori ranking adalah psikotes 1, terus akademik dan TKK untuk Bakomsus, kemudian tes jasmani atau fisik. Jadi silahkan teman-teman maksimalkan di 3 poin tersebut. Nah, silahkan teman-teman persiapkan ini agar teman-teman bisa lolos. Yang pertama, silahkan teman-teman cek berkas-berkas administrasi teman-teman atau di Rikmin awal. Cek dari mulai ijazah, KTP, SKHU, akte, dan berkas-berkas yang lainnya. Dan jika ada berkas dari teman-teman yang salah atau tidak sama, silahkan teman-teman cepat urus, dan jika ada kesulitan teman-teman bisa tanya ke panitia Polres tempat. Kemudian yang perlu teman-teman persiapkan adalah kesehatan tahap 1 dari teman-teman atau Rikes teman-teman. Teman-teman perlu tahu apa saja yang dicek di Rikes 1 seperti bentuk kaki, telinga, ambeien, tensi, tinggi dan berat badan, gigi, tenggorokan, varikokal atau hernia, bentuk kaki, hidung, tremor, dan lain sebagainya. Silahkan bagi teman-teman yang ada kekurangan, silahkan kalau bisa lakukan general check up atau perbaikan agar nanti hasilnya bisa maksimal. Kemudian berikutnya adalah persiapkan teman-teman tes psikologi tahap 1 atau psikotes tahap 1.
yang terdiri dari tes kecerdasan, tes kecermatan, kepribadian, minat, dan bakat. Silahkan teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa saja yang masuk dalam tes kecerdasan, terus contoh tes kecermatan, kepribadian, minat, dan bakat agar teman-teman nanti hasilnya bisa maksimal. Kemudian persiapan yang tidak kalah penting adalah tes akademik. Materinya biasanya terdiri dari undang-undang kepolisian, matematika, terus bahasa Inggris, wawasan kebangsaan, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Nanti infonya bisa teman-teman cek di web penerimaan Polri. Kemudian tes kesehatan tahap 2 atau Rikes 2. Silahkan teman-teman cek bagian dalam tubuh dari teman-teman, dari jantung, paru-paru, terus darah, urin, dan jika terdapat kekurangan silahkan teman-teman segera lakukan perbaikan agar nanti teman-teman bisa lolos di tes kesehatan tahap 2. Kemudian tes Keswa, silahkan teman-teman berlatih latihan tes Keswa. Untuk latihan soal silahkan bisa teman-teman cek di video yang sudah pernah aku share. Di sini juga ada tes wawancara, silahkan teman-teman juga latih tes wawancara kesehatan jiwa dari teman-teman. Kemudian ada tes jasmani atau fisik. Di situ ada jasmani A, B, renang, dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman sering latihan fisik, kalau bisa konsisten dalam latihan agar teman-teman nanti bisa dengan mudah ketika di tes jasmani atau fisik, dan agar nanti nilainya juga bisa maksimal. Kemudian tes antropometri atau tes postur tubuh. Silahkan cek bahu teman-teman, bentuk kepala, bentuk kaki, dagu, punggung, pinggang, tangan, dan lain sebagainya. Dan jika terdapat kekurangan, silahkan teman-teman lakukan konsultasi atau check up atau cek ke ahlinya atau lakukan perbaikan agar nanti bisa hasilnya maksimal. Kemudian tes penelusuran mental kepribadian atau tes PMK. Silahkan teman-teman latihan tipe-tipe soalnya. Kemudian latihan juga untuk tes wawancara PMK-nya. Teman-teman nanti di sini akan diuji mental dari teman-teman dan kesiapan teman-teman dalam menjawab pertanyaan dari penguji. Kemudian tes psikologi tahap 2. Nah, di tes psikologi tahap 2 ini ada tes wawancara. Silahkan teman-teman cek untuk pertanyaan yang sering ditanyakan di tes psikologi tahap 2 ini. Terus ada tes inventory minat dan grafis seperti tes warteg, tes menggambar orang, menggambar pohon, dan lain sebagainya. Untuk gambarannya bisa cek di video yang sudah pernah aku share sebelumnya. Kemudian pemeriksaan Rikmin tahap akhir. Jadi silahkan teman-teman cek kesiapan berkas dari teman-teman, jangan sampai ada berkas yang salah, kurang, ataupun kadaluarsa. Nah, jika ada pertanyaan nanti silahkan teman-teman bisa sambil konsultasikan ke panitia Polres masing-masing agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan arahan dan bisa lolos ke tahap berikutnya. Kemudian adalah tes supervisi. Tes supervisi ini adalah merupakan serangkaian tes pengecekan ulang terhadap nilai-nilai atau tes yang sudah pernah teman-teman lalui sebelumnya. Nanti akan dicek ulang, bisa ada tes tinggi dan berat badan, tensi, tes renang, pull up, push up, dan lain sebagainya. Kemudian sidang kelulusan akhir atau pantohir tingkat Panda. Ini biasanya bagi teman-teman yang masuk jalur Tamtama atau Bintara. Nanti tahapnya akan selesai di tingkat Panda. Jadi bagi teman-teman yang lulus terpilih nanti itu akan melaksanakan pendidikan di SPN ataupun Sepoluan selama kurang lebih 7 bulan. Jadi silahkan teman-teman benar-benar persiapkan dan benar-benar berjuang agar teman-teman nantinya bisa lulus terpilih, terutama tingkatkan nilai-nilai di aspek-aspek yang masuk dalam kategori ranking. Kemudian ada tes tahap lanjutan bagi teman-teman yang masuk dalam kategori calon taruna atau taruni Akpol. Itu ada tes tingkat Panpus, nanti ada tes TPA, tes bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman persiapkan semuanya dengan sebaik mungkin, dan info lebih lanjut nanti bisa teman-teman cek di web penerimaan polri.go.id. Oke, berikutnya ada bonus latihan psikotes untuk teman-teman latihan di rumah. Nanti teman-teman silahkan kirim jawaban teman-teman di kolom komentar, dan jika ada pertanyaan atau soal-soal yang dianggap sulit juga bisa nanti teman-teman bertanya di kolom komentar. Jangan pernah ada rasa malas untuk terus teman-teman belajar, harus fokus, teliti, dan
konsisten. Silahkan manage waktu dengan sebaik mungkin, tingkatkan motivasi dan disiplin diri agar nantinya bisa teman-teman lolos terpilih dan bisa menjadi seorang abdi negara. Amin. Oke, aku akan langsung masuk ke soal yang pertama. Untuk tipe soal ini sebelumnya sudah pernah aku share di video sebelumnya. Silahkan nanti teman-teman cek. Untuk clue-nya ada di sini. Silahkan teman-teman cek di sini. Teman-teman nanti tinggal kerjakan setengah abad dibagi setengah dasawarsa dikurangi 6 bulan. Kira-kira itu berapa tahun? Silahkan teman-teman ubah ke dalam bentuk tahun. Nanti akan ketemu jawabannya A, B, C, D ataupun E. Next, berikutnya soal nomor 2. Itu hampir sama dengan soal nomor 1. 1 dasawarsa ditambah 3 lustrum dikurangi 1 windu. Itu ada berapa tahun? Silahkan clue-nya ada di sini. Silahkan nanti teman-teman cek dengan teliti apakah jawabannya A, B, C, D ataupun E. Soal nomor 3 adalah soal tipe pola gambar. Teman-teman disuruh mencari gambar berikutnya dari pola ini, kemudian polanya menjadi ini, kemudian jadi ini, jadi pola berikutnya adalah apakah jawabannya A, B, C ataupun D. Kemudian next soal nomor 4. Umur ayah 5 tahun mendatang itu 56. Terus berapakah umur ayah 7 tahun yang lalu? Ini tipe soal aritmatika, yaitu ada penjumlahan, pengurangan. Teman-teman coba baca dengan teliti, nanti akan ketemu jawabannya apakah A, B, C, D ataupun E. Next, berikutnya soal nomor 5. Itu hampir sama dengan soal nomor 4. Ini soal tipe aritmatika dasar atau hitung-hitungan dasar. Adi adalah kakak Habib, 4 tahun lebih tua. Bintang adalah kakak Adi dan berbeda 3 tahun. Berapakah usia Bintang jika saat ini Habib baru saja merayakan ulang tahun ke-21? Yang ditanyakan di sini adalah usia Bintang. Silakan teman-teman coba kerjakan. Di sini ada yang dikurangi, ada yang ditambah. Kalau teman-teman teliti dalam membaca soalnya, nanti akan ketemu dengan sangat mudah jawabannya apakah A24, B25, C26, D27 ataupun E28. Soal nomor 6 adalah tipe soal analogi. Pilot titik 2 pesawat. Jadi di sini analoginya adalah apakah A dosen mahasiswa, B rantai sepeda, C masinis kereta api atau D bensin motor atau E pramugari pelayan. Soal nomor 7 tipe soal silogisme. Beberapa diplomat menguasai lebih dari satu bahasa. Semua yang menguasai lebih dari satu bahasa itu pasti pandai berbicara. Ingat di sini ada beberapa dan ada semua. Jadi silahkan cari pilihan yang tepat apakah A, B, C, D ataupun E. Teman-teman baca dengan teliti. Nanti teman-teman kalau udah teliti itu sangat gampang dalam menjawabnya. Berikutnya soal nomor 8 adalah soal tipe penalaran analitis. Jarak antara rumah Andi ke kantor setengah jarak rumah Yanti. Jarak rumah Yanti adalah 300 meter. Sedangkan rumah Theo ke kantor adalah 155 meter. Urutan jarak rumah yang paling dekat hingga terjauh dengan kantor adalah, ingat ini yang ditanya dari jarak rumah yang paling dekat sampai jauh dari kantor. Apakah A, B, C, D ataupun E. Berikutnya soal nomor 9. Ini merupakan tipe soal matematika dasar atau hitung-hitungan cepat. Nilai dari 15,03 ditambah 78 ditambah 10,3 dikurangi 50,22. Kira-kira jawabannya berapa? Silahkan teman-teman coba jawab tanpa kalkulator terlebih dahulu. Apakah jawabannya A, B, C, D ataupun E? Silahkan di sini aku akan kasih clue-nya. Teman-teman silahkan agar mudah itu tambahkan atau kurangi angka atau bilangan pokoknya di luar 0 komanya. Jadi nanti akan mudah ketemu itu angkanya berapa, kemudian tinggal kerjakan komanya. Soal nomor 10. Budi merupakan pelanggan surat kabar. Pagi ini ia membaca 1675 kata dalam waktu 25 menit. Dalam waktu 7 menit lagi Budi harus menghadiri rapat. Dalam sisa waktu tersebut berapa kata yang dapat diselesaikan oleh Budi? Jadi sisa waktunya adalah 7 menit. Jadi nanti teman-teman aku akan kasih clue-nya di sini, tinggal teman-teman bagi, nanti tinggal teman-teman kalikan dari hasil pembagian tersebut. Nanti akan ketemu apakah
A 469 kata, B 476 kata, C 483 kata, D 527 kata, ataupun E 572 kata. Silahkan teman-teman jawab jawaban teman-teman di kolom komentar, dan jika ada pertanyaan silahkan teman-teman juga bisa bertanya di kolom komentar. Nah, itu aja yang bisa aku share kali ini seputar info terbaru dari penerimaan seleksi calon anggota Polri tahun 2021 dan latihan soal psikotes untuk teman-teman agar nanti bisa berlatih. Itu aja yang bisa aku share kali ini, kurang lebihnya aku mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.